Mungkin kayaknya Bapak Ibu mungkin ada yang cancel acara lain demi ibadah. Tapi cari Yesusnya atau cari berkatnya? Belum tentu loh yang kelihatannya hadir di auditorium ini, engkau dan saya benar-benar cari Yesusnya. Apakah sekedar beribadah itu cukup? Apakah sekedar Kristen itu cukup? Atau kekristenan itu seharusnya seperti apa sih? Kita akan lihat definisinya, lihat gambarannya, karakteristik seorang fans, seorang penggemar, atau seorang pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, nas terambil dari Yohanes 6, Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat, Bapak Ibu Saudara silahkan nanti di rumah baca pasal 6 ini satu perikop secara utuh. Saya hanya akan bacakan ayat 1, 2 dan ayatnya yang ke-11. Ini satu perikop yang sangat terkenal, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikianlah berita firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya selesai khotbah, beberapa Jumat komennya gini, Pak Roni kenapa Budi dan Bedunya udah gak pernah ke gereja gitu. Gak pernah kelihatan, gak kedengeran. Nah hari ini kita dengar ya kisah Budi dan Bedu, kita cek kabar mereka gimana. Bapak Ibu Saudara, Budi dan Bedu adalah dua orang sahabat karib. Gitu. Mereka dua sahabat karib yang punya hobi sama, yaitu hobi sepak bola. Dari kecil mereka sudah menggemari sepak bola. Mereka sama-sama pasang poster tokoh-tokoh bintang sepak bola di dinding-dinding kamar. Di sini siapa bapak? Mungkin bapak-bapak yang pernah. Dulu saya pernah waktu remaja itu kalau beli majalah tabloid bola ya, majalah bola itu kan ada hadiah posternya. Nah itu posternya saya tempelin tuh di tembok-tembok kamar. Nah, dua-duanya melakukan itu, Budi dan Bedu. Sama-sama punya kaos bola masing-masing, klub favorit masing-masing. Dengan nama di belakangnya bintang sepak bola andalan Budi dan Bedu masing-masing. Nah tetapi bedanya apa? Bedu sebatas ngefans. Bedu sebatas menggemari. Dia ya cuma suka, ya tempel-tempel aja. Dia ikut nonton-nonton. Tiap malam jam 2 pagi dia bangun dan dia nonton sepak bola. Dia ikut bersorak, dia bersukacita, melewati hari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, antusiasme ketika timnya menang. Lalu tetap Bedu juga hancur hati, Bedu lemes dalam keseharian ketika timnya kalah. Nah bedanya dengan Budi apa? Budi bukan cuma ngefans, Budi benar-benar ngikutin tokoh idolanya. Ketika tokoh idolanya, atlet favoritnya ini melakukan latihan bola, dia pun ikut latihan bola, dia join klub bola. Ketika tokoh idolanya ini diet, puasa, jaga badan, jaga makan, Budi pun melakukan hal yang sama. Karena Budi memang berharap dia suatu saat menjadi seperti superstar yang dia idam-idamkan saat ini. Gambar-gambar yang tertempel di dinding-dinding rumahnya itu. Bahkan dia bukan hanya ikut klub bola, berlatih, tapi Budi juga nanti suatu hari dia juga akan bertanding di lapangan bola. Beda dengan Bedu yang cuma nonton televisi dan nonton televisi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin tunjukkan sebuah gambar. Bapak Ibu ada yang tahu ini siapa? Nah ini saya, bukan yang ini. Nah ini, Bapak Ibu tahu ini siapa? Ada yang tahu? Kok enggak tahu? Abraham tahu? Musa? Rohani sekali. Ini Kylian Mbappe ya. Superstar, bintang bola, jadi kalau taunya masih Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, lah itu pasti generasi di atasnya. Generasi sekarang harusnya taunya Mbappe dan Haaland gitu kan. Nah Mbappe ini superstar timnas Prancis dan Paris Saint-Germain, dia tahun 2018 ya, benar ya 2018, 5 tahun yang lalu,
Dia membawa timnya juara di usia yang sangat muda, 19 tahun. Di usia 19 tahun dia sudah jadi ujung tombak dari timnas Prancis. Bahkan gak cuma jadi juara, tapi dia juga menyabet satu penghargaan sebagai pemain muda terbaik di turnamen itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu prestasi yang luar biasa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ngerti enggak? Siapa yang menginspirasi Mbappe? Tuhan Yesus, oh bukan, enggak serohani itu. Ada yang tahu siapa? Next. Teman-teman, sorry biasa di pemuda. Bapak Ibu Saudara, Mbappe ini terinspirasi dan mengidolakan seorang, nah ini pasti tahu, CR7, Cristiano Ronaldo. Ya ini mayoritas semua orang tahu lah kalau Cristiano Ronaldo. Sejak kecil, nah itu lihat dinding kamarnya Mbappe, ini penuh dengan gambar-gambarnya Cristiano Ronaldo. Dia tempel-tempelin itu. Dan gak hanya ngefans sekali lagi, dia ikut klub bola, dia berlatih bola sampai suatu hari dia ketemu Ronaldo, dia senang sekali, dia lihat itu wajah bocil itu Mbappe itu. Dia senang sekali ketemu Ronaldo. Karena itu cita-citanya, dia ingin jadi kayak Ronaldo, sejago Ronaldo. Bapak Ibu Saudara, Mbappe ini mirip Budi. Bukan hanya ngefans, bukan hanya penggemar, tapi juga adalah pengikut. Pingin ngikut jejak-jejak yang dilakukan oleh Ronaldo menjadi pemain terbaik dunia. Dan hari ini dia buktikan posisinya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat posisi kita penggemar atau pengikut? Oke lah tadi itu dunia bola. Tapi bagaimana ketika kita ngomongin dunia kekristenan, dunia pelayanan, ketika kita ini sedang katanya adalah mengikut Kristus. Kita benar pengikut atau ternyata cuma sebatas fans, sebatas penggemar. Kita ini termasuk golongan pengikut sejati atau cuma fans, dan fans pun fans karbitan, tahu ya fans karbitan ya? Fansnya MU, karena MU juara, begitu MU-nya kalah pindah ke Manchester City. Nanti City juara, habis itu City-nya kalah, yang juara Chelsea pindah Chelsea. Ini fans karbitan, fans yang mudah berpindah hati. Kalau yang dipuja itu enggak sesuai ekspektasi ya pindah berhati aja. Nah ketika kita mengikut Tuhan, jangan-jangan kita ini fans karbitan loh. Kayaknya setia ke gereja, iya hidupnya diberkati kok, hidupnya baik-baik saja. Kayaknya pelayanan, iya orang apa yang diminta itu terwujud kok. Kayaknya perpuluhan persembahan, iya orang tokonya laris kok. Lah bagaimana ketika yang terjadi sebaliknya? Kita ragu sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita berpikir untuk berpindah ke lain hati mencari Tuhan yang lain. Nah ini fans karbitan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih dalam pada nas yang kita baca tadi. Yohanes 6. Di mana saat itu Yesus berbicara kepada orang banyak, 5.000 orang, Alkitab mencatat. Banyak penafsir menafsirkan 5.000 itu cuma laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Dan berarti jumlah yang sangat besar sekali. Bapak Ibu Saudara, memang pada saat itu Yesus sangat populer. Yesus adalah pribadi yang viral. Banyak berita tentang Yesus itu jadi viral di seluruh seantero negeri. Yesus adalah tabib yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan penyakit ini dan itu. Soal kuasa, Yesus sanggup melakukan banyak mujizat. Soal pengetahuan Taurat, pengajarannya itu inspiratif. Bayangin ada satu pribadi yang sanggup melakukan semuanya ini. Bukankah sangat wajar sekali ketika orang banyak akan selalu berbondong-bondong mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Wajar. Bukan sekedar influencer. Dampak Yesus itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, terjadi ketika ribuan orang datang dan mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Nas yang kita baca singkat ceritanya begini. Setelah seharian Yesus berikan pengajarannya, dia bikin seminar. Yesus ngerti itu cacing di perut orang-orang mulai demo. Makan, makan, makan. Nah Yesus pribadi yang bukan hanya memperhatikan kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani. Tetapi Yesus adalah pribadi yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani pengikutnya. Maka Yesus mulai cari seksi konsumsi. Dia tanya ke murid-murid, apa yang bisa kita buat nih? Ada 5.000 orang kelaparan, 5.000 lebih nih. Apa yang perlu kita bisa buat? Nah salah seorang muridnya bernama Filipus, dia jawab gini nih. Tuhan bisa sih sekarang kita kalau mau delivery, Jalan Kote 5.000 biji saya tahu toko yang bisa sediain sekarang. Masalahnya duitnya mana? Kita mau kerja, upah kerja selama 8 bulan pun gak akan cukup buat kasih makan 5.000 orang lebih ini. Bahkan meskipun itu cuma segigit roti doang. Tiap orang dapat segigit. Atau tadi Jalan Kote dapat segigit, cuma segigit.
nggak ada duitnya. Nah dari point of view Filipus, hopeless, nggak ada yang bisa dibikin. Ada ide yang lain, nah seksi konsumsi yang lain Andreas maju ke depan ngelapor. Tuhan saya juga sudah survei lokasi, memang di sini nggak ada warung buka Tuhan. Dan ini satu lagi, saya nggak tahu info ini berguna apa enggak, tapi Tuhan di pojokan sana ada bocil, bukan Bape, bocil yang lain yang dia cuma bawa 5 roti 2 ikan. Saya nggak tahu ini ngefek apa enggak di 5 roti 2 ikan. Setengah imannya Andas ngomong Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, setengah imannya lagi juga ngomong mana bisa 5 roti 2 ikan buat makan 5.000 orang. Nah tapi Bapak Ibu Saudara kita semua tahu apa yang terjadi di cerita sekolah sejak kita kecil, sekolah minggu sampai kita bertumbuh dewasa. Hari ini kita baca lagi. Melalui bekal si bocil ini 5 roti 2 ikan itu, Tuhan Yesus nyatakan siapa dia. Tuhan Yesus bikin mujizat dia kasih makan. Dan tiap orang gak cuman segigit jalan kote tadi. Tetapi makannya aja all you can eat. Bayangin ya 5.000 orang lebih itu makan all you can eat dan dicatat masih sisa banyak 12 keranjang. Bapak Ibu kalau jadi salah satu bagian dari kumpulan orang itu apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah 5.000 orang lebih itu memutuskan malam itu mereka berkemah, mereka nginep. Supaya apa? Supaya besok bangun pagi, buka mata melek, dapat lagi breakfast gratis toh. Dapat lagi mujizatnya itu kan. Nah Bapak Ibu Saudara benar besok paginya mereka bangun, mereka lapar. Mereka cari Yesus gak ketemu. Yesusnya hilang. Alias ini tiket makan gratis kami nih kemana ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekelompok pendengar fans berharap dapat melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka cari-cari Yesus di sana sini. Mereka stalking instastory-nya Andreas dan Filipus. Ketemu, Yesus ternyata sudah pindah. Yesusnya pergi ke seberang danau. Apa yang mereka lakukan? Karena ini tiket makan gratis mereka kejar Yesus. Dikisahkan mereka kejar Yesus, nyusul Yesus. Tentu ketika mereka nyusul Yesus mereka semakin kelaparan lah. Belum sarapan, tambah kejar-kejar Yesus. Mereka makin kelaparan. Mereka sudah lewatkan kesempatan untuk dapatkan pesan breakfast. Dan sekarang mereka berharap. Harapannya apa? Menu apa yang tersedia di lunch, ya kan? Menu gratisnya lunch apa? Oke lah breakfast kelewat nggak apa-apa. Tapi lunch dapat apa nih? Yesus bikin apa ini? Kita makan apa ini? Tapi Yesus memutuskan untuk menutup layanan prasmanan all you can eat itu. Yesus nggak lagi bagikan sampel makanan gratisnya lagi. Ayat 26, versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sungguh kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat. Tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Yesus tahu isi hati mereka. Mereka ngikut itu ternyata cuma butuh makan. Bukan karena ketika melihat mujizat Yesus lalu mereka ngerti. Oh Yesus itu anak Allah. Yesus itu Mesias. No. Mereka cuma ngerti Yesus ini pribadi yang ngasih berkat. Ngasih makan. Maka kalau saya mau makan saya harus nempel Yesus. Ketika saya jauh dari Yesus, maka saya nggak dapat makan. Itu yang mereka ngerti. Bapak Ibu Saudara mereka menempuh perjalanan jauh. Seolah-olah mereka menempuh berbagai kesulitan. Mereka berkorban. Yesus ngerti itu cuma demi berkat makanan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara untuk kita. Refleksi sejenak. Kita ikut Yesus buat apa? Kayaknya berkorban, sulit. Kita lewati kesulitan. Tadi pagi hujan gak sih Bapak Ibu? Ke gereja hujanan gak sih? Saya pagi sih waktu sebelum yang him hujanan sih, hujan. Bapak Ibu mungkin tadi hujan. Kesulitan, ke gereja, ibadah. Tapi motivasinya apa? Cari Yesusnya atau cari berkatnya? Mungkin kayaknya Bapak Ibu mungkin ada yang cancel acara lain demi ibadah. Tapi cari Yesusnya atau cari berkatnya? Belum tentu loh yang kelihatannya hadir di auditorium ini, engkau dan saya benar-benar cari Yesusnya. Jangan-jangan kita rutin hadir, hanya cari berkatnya. Rutin melayani, kenapa melayani? Karena kalau enggak pelayanan nanti keluarga sakit-sakitan. Rutin persembahan, kenapa? Kalau enggak persembahan toko sepi, ruginya lebih banyak. Jadi mending perpuluhan, ruginya bisa dihitung, ruginya bisa dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara di ayat 35, Yesus lanjutin, dia ngomong gini, akulah roti yang memberi hidup. Terjemahan baru menggunakan satu frasa, akulah roti hidup.
Tapi ini bahasa yang kita mudah mengerti. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus pada mereka. Orang-orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya, dan orang-orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Yesus sekarang di hadapan para pengikutnya, dia menunjukkan, aku ini satu-satunya hidangan sekarang di meja makan. Kamu mau cari makan, selama ini ada banyak berkat. Berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat jodoh, berkat kesuksesan, berkat keterkenalan, populeran, apapun itu. Kalian nikmati itu. Tetapi sekarang hanya ada satu berkat, saya, Yesus. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya menjadi salah satu pengikut yang saat itu ada di depan Yesus, dan Yesus tawarkan, apa pertanyaan? Pertanyaan adalah, kita lakukan apa? Kita puas dengan berkat satu-satunya Yesus? Yesus saja sudah cukup? Atau kita masih mencari berkat-berkat yang lain? Kalau cuma makan Yesus gak kenyang, masih perlu makanan-makanan yang lain ini yang memuaskan. Kalau cuma Yesus hambar, perlu bumbu-bumbu yang lain, micin-micin yang lain. Bapak Ibu Saudara, menariknya, kalau kita berpikir, kayaknya nggak cukup puas deh kalau cuma Yesus. Kayaknya saya juga, akhirnya udah deh cari yang lain. Di ayat 66, penghujung dari pasal 6 yang kita baca, Bapak Ibu Saudara bisa temukan di sana, mulai saat itu banyak pengikutnya meninggalkan dia dan tidak mau mengikutinya lagi. Itu sudah terjadi, kalau kita baru berpikir itu sudah terjadi. Banyak penggemar Yesus jadi kecewa, akhirnya mereka memilih pulang untuk ke rumahnya masing-masing. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus nggak kejar mereka. Dia nggak utus murid-murid, kumpulin lagi dong, pengikut kok hilang, kumpulin lagi dong, ini masa loh. Enggak loh, Yesus nggak lakukan itu. Para murid nggak kejar mereka lalu kasih selebaran brosur yang isinya mengundang mereka, mari join with us tomorrow, besok gabung bersama kami ya, besok ada makan es krim sepuasnya. Bagi-bagi lagi all you can eat. Enggak loh. Saudaraku, Yesus nggak peduli popularitasnya turun. Yang dia cari, bukan jumlah jemaat, tapi level komitmen. Kita bersyukur GKKM Makassar jumlah jemaatnya banyak. Pertanyaannya level komitmennya kayak apa? Saudaraku, berapa banyak gereja yang saat ini membagi-bagikan makanan gratis, membuat Injil jadi nampak murahan? Menurut Bapak Ibu, 5.000 yang diceritakan Alkitab, 5.000 lebih itu jenis yang mana? Penggemar atau pengikut? Mereka mungkin bisa kita definisikan, kita dengan mudah berkata, mereka ini bukan pengikut lah. Mereka ini sebatas penggemar. Ya, karena ada berkatnya maka mereka ngefans. Begitu nggak ada berkatnya mereka fans karbitan, berpindah hati. Bapak Ibu Saudara, Kyle Edelman dalam bukunya Not a Fan mendefinisikan penggemar di sini sebagai pengagum yang bersemangat. Kita mau coba lihat dulu definisi seorang penggemar, fans itu kayak apa. Sebelum nanti kita akan melihat definisi pengikut. Contohnya begini, satu konteksnya. Bapak Ibu, di mana sih istilah pengikut, kalau kita ngomongin pengikut tema hari ini itu digunakan? Bapak Ibu familiar dengan kata follower? Zaman sekarang akrab lah follower. Di mana bisa temukan istilah follower? Di IG, Instagram. Benar ya? Kalau kita cek profil seseorang, salah satu yang kita pantau adalah jumlah followernya berapa. Bapak Ibu, jumlah followernya berapa? Ada yang di atas 1.000? Saat ini orang berlomba-lomba mengumpulkan jumlah follower. Saya ingin tunjukkan satu pribadi yang jumlah followernya itu gede banget. Next, bukan ini lagi, ini kecil, bukan yang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Cristiano Ronaldo yang tadi kita ngomong, jumlah followernya, ya pengikutnya itu 616 juta. Ini jumlah yang gede banget. Penduduk Portugal, Ronaldo asalnya dari Portugal, penduduk Portugal itu cuma 10,2 juta. Kalau dia bisa sampai di angka 616, berarti dia 61 kali lipat jumlah penduduk Portugal. Nah Bapak Ibu Saudara, itu abaikan ada nama Livana Gosal di sana. Dokter Christian jangan overthinking. Dokter Christian nggak ada ya? Iya nggak ada, tidak ibadah pagi. Hendok Pakasi aja lah. Jadi abaikan nama itu. Bapak Ibu Saudara,
616 juta yang tertulis di sana, pertanyaan saya. Kalau judulnya Instagram kasih judul follower, pengikut. Itu beneran pengikutkah atau sekedar fans? Ingat yang tadi Budi dan Bedu, ingat Kylian Mbappe. Kyle Edelman dalam bukunya dia memberikan contoh penggemar sepak bola. Ini jenis orang yang pergi, thank you luar biasa, peka sekali. Enak loh, lain kali es teler atau es campur gitu dong, air putih terus. Bapak Ibu Saudara, Kyle Edelman dalam bukunya, dia memberikan contoh penggemar sepak bola itu gimana sih? Ini jenis orang yang pergi ke stadion dengan antusias. Ya kan, penggemar yang antusias, lihat ya. Dia bukan penggemar yang loyo-loyo, tim saya kalah, menang, enggak peduli. Enggak, antusias. Berharap pasti menang. Dan percaya pasti menang. Lalu dia juga gunakan segala atribut yang dia punya. Bukan cuma kaos, tapi bahkan mungkin ketika kaos itu dibuka, ada tatonya di sana. Cristiano Ronaldo, Manchester United, gitu kan. Lalu dia juga hafal lirik lagunya. Glory, glory Man United, ya kan? Siapa penggemar MU? Baru terpuruk, saya. Bapak Ibu Saudara, Edelman memberikan penjelasannya gini. Fans itu hanya menggemari. Dia gak ikut berlatih sebagaimana sosok yang digemari. Bapak Ibu Saudara, tadi 616 juta pengikutnya Ronaldo berapa banyak yang ikut latihan seperti yang dikerjakan oleh Ronaldo setiap harinya. Push up-nya, sit up-nya. Bapak Ibu Saudara nanti silakan googling. Ronaldo sehari push up dan sit up berapa kali. Berapa banyak sih dari 616 juta itu yang badannya six pack kayak Ronaldo. Saya yakin kebanyakan sih family pack bukan six pack gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak sih yang bersedia invest waktu untuk latihan sebagaimana yang Ronaldo lakukan. Bahkan dikatakan Ronaldo entah mau pas di MU, waktu di Juventus, waktu di Real Madrid, dia adalah pribadi yang datang pertama sebelum teman-temannya datang dan dia pulang terakhir. Berapa banyak? 616 juta pengikutnya tadi yang katanya pengikut yang melakukan hal yang sama. Yang kedua, Ronaldo diet, Ronaldo enggak merokok, Ronaldo enggak tatoan. Itu 616 juta orang, banyak yang makannya sembarangan, ada yang rokok, ada yang tatoan. Bapak Ibu Saudara, itu fans hafal semua tentang Ronaldo. Keluarganya, siapa nama istrinya Ronaldo, nama anak-anaknya Ronaldo. Statistiknya Ronaldo, golnya, asisnya, trofi-trofinya. Tapi tetap dia nggak kenal Ronaldo secara pribadi. Dia nggak berinteraksi dengan Ronaldo. Itu yang diomong oleh Edelman. Dia tegaskan bahwa yang namanya fans itu nggak pernah ikut main. Fans itu nggak pernah ngerasain gimana main di lapangan dan di-tackling dan kesakitan atau cedera. Itu fans, itu penggemar. Dan bahkan fans pun nggak akan berharap ingin di-tackling di lapangan, sakit. Nggak mau saya di-tackling di lapangan. Dan bahkan bisa jadi ketika Ronaldo nanti mulai merosot penampilannya, yang namanya fans beralih haluan. Bisa jadi dia pindah ngefans Messi atau ngefans Mbappe, fans karbitan. Jadi kalau begitu seperti apa kriteria pengikut yang sejati? Saya pingin tahu dong, saya ini termasuk pengikut atau jangan-jangan bukan. Kayaknya ke gereja tapi jangan-jangan bukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi dengan beberapa pertanyaan yang muncul di Videotron ini. Apakah kita hidup sebagaimana Yesus hidup? Apakah kita mengasihi, mencintai sesuatu sebagaimana Yesus mencintai dan mengasihi? Apakah kita berdoa sebagaimana Yesus berdoa? Edelman memberikan 3 pertanyaan refleksi ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang Kristen yang kagum sama Yesus. Dia pasang stiker Yesus di mobil, stiker yang bentuknya ikan, ya kan? Banyak kan di mobil-mobil kita temukan itu. Mereka gunakan lagu rohani sebagai nada dering handphone. Masih zaman gak sih nada dering? Masih ada lah ya, terima telepon kok kadang. Mereka datang ke gereja hari Minggu. Gak ada yang salah dengan semuanya itu hal yang baik untuk dikerjakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa kata Injil tentang mengikut Yesus? Kita kembali ke cerita 5.000 orang tadi ya. Yesus punya sekelompok besar orang dan kemudian keesokan harinya mereka datang untuk mencari lebih banyak makanan, lebih banyak berkat. Tapi Yesus ngomong, look, no more food. Gak ada lagi makanan. I am the bread of life.
Yesus ngomong, and I'm enough. I am enough. Cukup enggak? Kalau cukup Yesus ngomong, let's go, ikut aku. Bapak Ibu Saudara, Kristus menantang setiap pengikutnya untuk merasakan kepuasan hanya dalam Dia. Itu berarti bisa saja nggak ada yang namanya kesembuhan loh kalau ikut Yesus. Itu berarti bisa saja nggak ada yang namanya kekayaan loh kalau ikut Yesus. Cuman ada Yesus dan itu cukup. Pertanyaannya cukup enggak? Atau kita maunya Yesus plus plus. Yesus plus kesembuhan, Yesus plus kekayaan, Yesus plus jodoh. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apa yang terjadi setelah Yesus memberikan tantangannya, ayat ke-66 ngomong, banyak pengikutnya meninggalkan Dia. Terjemahan bahasa Inggris yang menarik adalah New Living Translation memberikan terjemahan seperti ini. Sejak saat itu banyak orang yang traveling with Him. Banyak orang yang melakukan perjalanan bersama Dia, gak lagi mengikuti. Lihat ya, Dia membedakan. Orang yang selama ini ada sama Yesus, itu bukan pengikut loh. Itu cuma orang yang traveling with Him. Orang yang melakukan perjalanan sama Yesus. Duduk dengerin Yesus ngomong, setia. Kenapa? Karena habis dengerin Yesus ngomong dapat makanan. Ikut Yesus jalan ke sana kemari jauh, setia. Kenapa? Karena kalau dia di dekat Yesus, ada kesempatan dia cerita tentang penyakitnya, berharap disembuhkan. Saudaraku, mereka ngikut Yesus dalam rangka traveling. Karena di momen itu ikut Yesus tuh enak. Viral ini pribadi. Nyaman, indah, enak buat dijalani. Pertanyaan berbeda, nanti coba waktu Via Dolorosa gimana? Masihkah 5.000 orang lebih itu setia? Enggak, pada hilang semua. Maka pertanyaan refleksi buat kita. Di momen enak kita setia, yes. Tapi di momen sukar, masihkah kita setia? Ketika keadaan, realisasi nggak sesuai ekspektasi, itu yang akan membedakan definisi kita. Kita ini fans atau pengikut yang setia, penggemar doang atau pengikut. Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah nih ketika kita sedang mengidentifikasi diri kita. Penggemar seringkali salah mengartikan kekaguman mereka sebagai kesetiaan. Ngerti ya kagum ya? Hidupnya tokonya laris, ya saya beranilah tutup hari Minggu. Kenapa? Karena pendapatan toko Senin sampai Sabtu itu cukup buat makan. Kagum, hari Minggu bersyukur, nyanyi. Yes, cukup kok. Pertanyaan saya, kalau omset sepi gimana? Berapa banyak jemaat yang ngomong kalau saya ke gereja hari Minggu pagi, saya makan apa? Karena dia sudah hitung. Saya harus kerja sampai Minggu, buka toko Minggu pagi. Omset enggak cukup, kalau enggak, maka dia tantang pihak gereja. Kalau saya buka gereja Minggu pagi, makan apa? Ternyata selama ini yang dia lakukan hanya sebatas sebagai penggemar. Bapak Ibu Saudara ketika sakit dan disembuhkan, Bapak Ibu Saudara ke gereja, kesaksian, memuji nama Tuhan. Cerita sana sini tentang kebaikan Tuhan. Nah kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, kalau akhirnya keluarganya meninggal, berpulang gara-gara sakit yang nggak sembuh-sembuh, duitnya habis, bangkrut buat obati dan tetap aja mati. Masih bersuka cita buat cerita tentang Yesus? Masih semangat kepingin cerita tentang Yesus? Atau malah ragu iman? Mana katanya Yesus menggenapi janjinya? Mana katanya Yesus tabib yang ajaib? Kayaknya setia, tapi ternyata cuma gemar doang. Nomor 2, penggemar salah membedakan pengetahuan tentang Yesus dan keintiman dengan Yesus. Ketika persiapan materi ini, poin ini sangat menohok saya Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan bisa saja ngerti lebih banyak dari jemaatnya, iya. Persiapan ketika mau khotbah, ngerti ini dan itu, seolah-olah kelihatannya pinter. Tetapi apakah apa yang dikatakan itu dilakukan? Minggu lalu saya sharing ke pengurus Komisi Pemuda, BP Pemuda, doain Koko. Gak akan pernah mudah untuk sering berkhotbah. Kenapa? Karena akan selalu bergumul dengan berita firman yang seharusnya bisa dilakukan sebelum dibagikan. Kadang-kadang kita merasa kita cukup tahu banyak dan itu selesai. Ikut kelas ini, kelas itu.
seminar ini dan itu, bahkan gak cukup di gereja kita, dengerin yang versi gereja lain. Tapi bukan berarti intim. Bisa saja yang sebatas penggemar, seneng aja dengerin Yesus. Dia pada dengerin film, nonton film, dia ada dengerin musik duniawi, dengan musik rohani, oh iya oke, good. Tapi ya sebatas itu doang. Bukankah ini satu teguran buat engkau dan saya? Nomor 3, penggemar menyangka niat baik mereka mampu menebus iman mereka yang loyo. Berbuat baik, menolong sesama, memberikan ini dan itu, berbagi ini dan itu. No, melayani. Semuanya baik, semuanya baik. Tetapi itu enggak cukup. Pengikut itu ngomongin soal hati yang dirubahkan. Hidup yang dirubahkan, bukan aktivitas yang dirubahkan. Maka sindrom utama penggemar nyaris selalu menganggap dirinya pengikut Kristus. Maka pertanyaan bagi engkau dan saya hari ini, di auditorium ini, bagi yang di rumah ngikuti online, kita di posisi siapa? Kalau kita ditanya, kau ini penggemar atau pengikut, apa jawab kita? Oh jelas pengikut dong, udah bertahun-tahun Kristen. Tunggu dulu, cek dulu, yuk kita cek posisi kita. Kalau ikut Kristus ke gereja hanya karena ada maunya supaya sehat, sembuh dari sakit, kaya, lancar, jaya usahanya, tokonya ramai supaya ada jaminan masuk surga. Dan ketika itu terwujud, dia senang, muncul sukacita, rajin pelayanan, berpuluhan lancar. Tapi ya ketika yang terjadi sebaliknya, maka mulai rasa gelisah di hati, pelayanan mulai kendor, mulai berpikir untuk meninggalkan Yesus. Itu bukan Injil. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Kristus itu bukan paksaan. Enggak perlu ditodong pakai neraka dan enggak perlu disogok pakai surga. Enggak perlu diiming-imingi pakai berkat. Taat dong, ntar diberkati loh. Ke gereja dong, pelayanan dong. Biar hidupnya baik-baik saja loh. Biar doa-doanya dijawab loh. Gitu. Salto dong, salto, ntar dapat ikan. Nah, itu kan Kristen anjing laut, ya kan? Baru mau loncat, salto kalau ada ikannya. Berapa banyak kita yang seperti itu, jangan-jangan. Banyak orang ikut Yesus itu nanya-nanya dulu, kalau gue tobat dapat apa? Kalau gue melayani dapat apa? Kalau gue ngelepasin pengampunan dapat apa? Transaksional. Bapak Ibu Saudara, Dietrich Bonhoeffer seorang teolog berkebangsaan Jerman. Ia bergulat untuk mengikut Kristus di tengah masa yang sukar, yaitu masa pemerintahan Nazi. Dia lalu menggoreskan salah satu karya terbesar kekristenan di abad ke-20 dalam bukunya The Cost of Discipleship. Dia menulis tentang mengikut Yesus itu gak peduli berapapun harganya. Dia ngomong gini, ketika Yesus itu memanggil seseorang, ia memanggil orang itu untuk datang dan mati. Lihat ya, untuk datang dan mati. Mati apa? Mati atas keakuan. Bapak Ibu Saudara, minimal engkau dan saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Kalau di hati-hati ngomong Yesus panggil seseorang. Lu kok dipanggil jadi hamba Tuhan Pak Roni? Yang dipanggil jadi hamba Tuhan kan Pak Roni, Pak Yosef, ya gitu. Itu hamba Tuhan. Kalau kami kan jemaat-jemaat aja, enggak dong. Bapak Ibu Saudara, aku dan engkau adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan enggak harus pendeta atau penginjil. Hamba Tuhan adalah siapapun yang ditebus oleh Kristus, yang statusnya berubah dari hambanya dosa jadi hambanya Tuhan. Anda dan saya, apapun profesi kita, kalau kita sungguh-sungguh pandang Tuhan, siapapun Kristus, siapapun yang kita puja, seharusnya Kristus, sama, satu pribadi. Kita hamba Tuhan, kita memuja Tuhan yang sama, Tuhan yang sama, Kristus yang sama. Untuk jadi hamba Tuhan itu gak perlu panggilan. Loh Bapak Ibu kalau mau masuk STT, Sekolah Tinggi Teologi itu perlu panggilan. Gak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan versinya STT tadi. Tapi kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, dalam posisi kita keseharian dimanapun itu, semua orang dapat panggilan itu. Kekristenan itu bukan profesi, kekristenan itu devosi. Kalau bulan ini kita ngomongin bulan Januari, bulan pelayanan, pelayanan itu bukan profesi, pelayanan itu devosi. David Platt dalam bukunya Radikal, dia menulis tentang mengikut Yesus. Dia ngomong gini, Anda dan saya dapat memilih untuk melanjutkan cara kita seperti biasa dalam menjalani kehidupan Kristen dan dalam kehidupan bergereja secara keseluruhan, yaitu menikmati kesuksesan yang berdasarkan pada banyak standar yang didefinisikan oleh dunia di sekitar kita, atau
Kita bisa memandang Yesus yang diberitakan oleh Alkitab dengan jujur dan berani bertanya apa konsekuensinya jika kita benar-benar percaya pada Yesus itu serta sungguh-sungguh taat kepadanya. Setelah kita lahir baru, Bapak Ibu Saudara, kita bisa pilih untuk tetap jalani hidup kita normal-normal aja sesuai dengan cara hidup kita yang lama, atau kita pilih cara hidup yang berubah setelah jadi pengikut Kristus. Tetap mau andalkan sembah dewa-dewa yang lain, tetap dalam usaha kita mau andalkan cara-cara yang gak jujur, melibatkan kuasa-kuasa yang lain, atau kita mau beralih hanya mengandalkan Yesus. Berdasarkan Lukas 9 ada kisah tentang 3 orang yang mendekati Yesus mau ikut dia. Di sana Yesus membuat segalanya sangat jelas sejak awal. Kalau kita ingin ikut Yesus, maka kita harus tinggalkan segala sesuatu yang lain. Kebutuhan kita, keinginan kita, keluarga kita. Nah, tapi saya nggak akan membahas maknanya satu persatu karena ini khotbah yang berbeda. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca Alkitab, kita pasti setuju bahwa harga untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu sungguh mahal. Tapi jangan-jangan harga dari tidak menjadi seorang pengikut Kristus justru lebih mahal. Kita ngomong jadi pengikut Kristus itu berarti kita gak bisa lagi kayak tadi kita dagang, kita andalkan kuasa-kuasa yang lain. Berharap pada kuasa yang lain, harus jujur. Lalu kita rasa kok rugi ya, kok gak enak ya. Tapi benarkah harganya mahal? Atau Bapak Ibu Saudara lihat, saya selalu suka tunjuk yang di belakang saya kalau khotbah. Siapa yang bayar harga mahal? Mau hitung-hitungan. Bukankah salib Kristus ini harga yang jauh lebih mahal yang dia udah bayar lunas untuk setiap kita? Dan inilah gospel connection-nya. Karena Injil, Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat mengerti bahwa kita itu bisa berhenti dari segala keakuan diri. Dan kita serahkan segala kekhawatiran kita padanya. Lukas 9 ceritain ada 3 orang, jenis orang yang mendekati Yesus. Ingin ikut Yesus tapi gagal. Karena ada keakuan dan banyak kekhawatiran. Ingat ya tadi ya, ketika ada jemaat yang hari Minggu gak bisa ke gereja karena mau buka toko. Kalau gak khawatir makan apa. Injil memampukan kita untuk mengikut dia dengan segala yang bisa kita lakukan. Caranya adalah meletakkan di hadapannya kebutuhan kita, keinginan kita, keluarga kita. Serahkan pada Yesus. Dia akan jamin semuanya aman, semuanya terjamin. Karena Injil maka kita dapat mengerti bahwa kepuasan sejati sebagai pengikut Kristus hanya diperoleh di dalam Dia. Ketika Yesus ngomong I am the bread of life and I am enough. Kalau kau cari Yesus cuma cari kekayaan, popularitas, kesuksesan, gak akan pernah puas. Kau akan merasa kurang. Maka Yesus ngomong kalau kau datang padaku kau gak akan lapar lagi. Kalau kau percaya padaku kau gak akan haus lagi dan itu selamanya janji Yesus. Dan karena Injil maka kita dapat memahami bahwa kesetiaan sebagai pengikut Kristus hanya didapat melalui anugerahnya semata. Ingat ayat 66, banyak orang itu gagal menjadi pengikut Yesus. Ketika masalah gak kelar-kelar, problem tetap ada, mereka mempertanyakan Yesus. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena inilah natur dosa. Kita cenderung ikut Yesus ada maunya. Dan engkau dan saya di sini pun jelas di antara 5.000 orang itu ada engkau dan saya. Kita ikut Yesus memang kita ada maunya kok. Tapi berita anugerahnya kalau kita bisa finishing well, kalau kita dimampukan finishing well sebagai pengikut Kristus, itu adalah kasih karunia-Nya semata.